Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan profesi hukum. Pengertian profesi hukum, profesi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris profes yang berarti janji untuk memenuhi suatu kewajiban untuk menjalankan tugas khusus dengan permanen dan tetap. Profesi sangat berhubungan dengan bidang atau jenis pekerjaan tertentu. Profesi sendiri dipengaruhi oleh keahlian dan tingkat pendidikan seseorang. Profesi menurut adanya tingkat intelektual dan pendidikan yang tinggi. Selain itu, juga membutuhkan tanggung jawab secara praktik dilakukan secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Ciri-ciri profesi yang pertama, terdapat pengetahuan khusus. Umumnya, keahlian dan keterampilan ini dimiliki lantaran proses pendidikan, pelatihan, atau suatu pengalaman yang sudah dijalani selama bertahun-tahun. Sehingga bisa dipastikan bahwa seorang dikatakan memiliki profesi apabila ia memiliki pengetahuan khusus. Yang kedua, ada standar dan kaidah moral yang tinggi. Selanjutnya, mereka itu adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Umumnya masing-masing perilaku di dalam profesi mendasarkan aktivitas dan perbuatannya kepada kode etik masing-masing. Yang nomor 3 adalah mengabdi terhadap kepentingan masyarakat, yaitu masing-masing pelaksananya dari profesi harus meletakkan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan yang terdapat di masyarakat, yaitu tidak bisa semena-mena dan harus mengikuti tugas serta aturan yang berlaku. Maka yang bisa menjalani sebuah profesi dengan baik adalah para kaum profesional. Oke, kemudian kita masuk ke dalam pengertian profesi hukum dan profesi hukum di Indonesia. Nah, pengertian profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar atau tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial. Nah, kemudian hal ini dikarenakan ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia dan keadilan maupun nilai dan keutamaan yang paling luhur, serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Nah, profesi hukum itu juga dilakukan secara profesional dan berkaitan dengan hukum. Nah, kemudian di dalam profesi hukum yang termasuk profesi hukum adalah yang pertama itu hakim, kedua jaksa, 3 advokat, 4 konsultasi, hukum perusahaan, terus ada arbiter, terus kemudian notaris, juga ada kurator, juga ada polisi, juga ada dosen hukum, dan lain sebagainya. Oke, yang tadi adalah pengertian profesi hukum. Dan kemudian kita akan masuk ke profesi hukum di Indonesia. Profesi hukum di Indonesia itu meliputi semua fungsionaris utama hukum seperti hakim, jaksa, advokat, terus notaris, dan jabatan lainnya. Nah, misalnya itu adalah pengacara. Seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah memenuhi pendidikan khusus. Profesi advokat diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Telah lulus ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Dalam hal ini adalah Paradi atau Penghimpunan Advokat di Indonesia. Penghimpunan Advokat Indonesia itu misalnya dari pengacara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi profesi hukum. Jadi seorang penyandang profesi hukum itu harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan atau recognized as having a special skill and learning. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan pelayanan masyarakat atau willing to serve the public. Yang ketiga, menyadari tugasnya untuk fungsi perlindungan masyarakat atau public relation.
Yang keempat, pemeliharaan kepercayaan masyarakat atau maintaining public confidence and trust. Yang kelima, menerima dengan sukarela standar etik dalam bekerja atau voluntarily submitting themselves to standards of ethical conduct. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai profesionalisme profesi hukum. Jadi, profesi hukum itu memiliki peran untuk mendampingi hubungan-hubungan antar masyarakat dengan masyarakat maupun antar masyarakat dengan negaranya. Nah, agar kepentingan maupun hak yang satu dengan yang lainnya itu tetap berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehingga keberadaan profesi hukum itu tujuannya untuk membantu terciptanya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum untuk masyarakat. Meskipun pada praktiknya seringkali salah satu dari tujuan hukum tersebut dirasa kurang bisa didapatkan. Nah, oleh karenanya seorang penyandang profesi hukum itu berperan sebagai pion yang harus menggiring agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai. Mengingat sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat ini gitu. Kemudian dalam keberadaannya setiap code of conduct atau professional ethic dari setiap profesi yang di dalamnya setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum itu sendiri itu memiliki kewajiban untuk dirinya sendiri, yaitu yang pertama kewajiban bagi diri sendiri tentunya, yang kedua kewajiban bagi umum, kemudian kewajiban bagi yang dilayani, kemudian kewajiban bagi profesinya. Nah, sebagaimana pendapat Ignatius Ridwan Widyadharma, terdapat landasan dasar dalam menjalankan profesi, yaitu memiliki kemampuan akan kesadaran etis atau ethical sensibility, kemampuan berpikir atau etis reasoning, kemudian bertindak etis atau ethical conduct, dan memimpin secara etis atau ethical leadership. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh profesi hukum. Yang pertama yaitu kualitas pengetahuan profesional hukum. Kenapa kualitas pengetahuan profesional hukum ini menjadi masalah? Nah, menurut ketentuan pasal 1 keputusan Mendikbud nomor 17/O/1992 tentang kurikulum nasional bidang hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang 1. menguasai hukum Indonesia, 2. mampu menganalisa hukum dalam masyarakat, 3. mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Yang keempat, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum. 5. Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial. Nah, kualitas pengetahuan profesional hukum ini bisa jadi nantinya menjadi masalah ketika salah satu orang yang memiliki profesi hukum tidak menguasai salah satu dari beberapa kriteria pengetahuan hukum tersebut. Masalah profesi hukum yang kedua yakni adalah penyalahgunaan profesi hukum. Penyalahgunaan profesi hukum ini bisa juga terjadi karena adanya desakan dari pihak klien yang menginginkan perkara atau masalahnya cepat selesai dan tentunya menang. Klien tidak segan-segan menawarkan bayaran yang cukup menggiurkan baik kepada penasihat hukum ataupun kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Dalam hal ini terjadilah yang namanya pertarungan. Siapa yang membayar lebih tinggi, lebih mahal, itulah yang akan menang. Nah, penegakan hukum dijadikan ajang bisnis pelecehan hukum secara brutal. Di satu sisi, penegak hukum beralih haluan dari keadilan ke penghasilan. Dan di sisi lain, klien menjadi pengrongrong wibawa hukum dan penegak hukum pokoknya menang. Bagaimana keadilan bagi yang tidak mampu? Nah, itulah masalah yang dihadapi oleh profesi hukum. Jadi, kepada profesi hukum itu sangat-sangat diharapkan
kebijaksanaan atau etika atau moral yang dimiliki oleh para profesi hukum sendiri. Masalah ketiga yakni profesi hukum menjadi kegiatan bisnis. Yang dimaksud dengan bisnis adalah kegiatan yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Apabila seseorang yang berprofesi hukum telah menyalahgunakan profesinya tadi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka kegiatan profesi hukum tersebut dikatakan sebagai kegiatan bisnis. Nah, ukuran yang menyatakan profesi hukum itu adalah kegiatan pelayanan bisnis atau kegiatan pelayanan umum itu jelas terletak pada tujuannya, apakah memang untuk keadilan atau untuk penghasilan. Masalah yang keempat yaitu kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial. Kesadaran dan kepedulian sosial sendiri merupakan kriteria pelayanan untuk profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran atau penghasilan. Nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun, gejala yang diamati sekarang sepertinya lain dari apa yang seharusnya diemban oleh profesi hukum. Gejala tersebut menunjukkan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum. Masalah yang kelima yakni kontinuasi sistem yang telah usang. Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal, profesional hukum harusnya melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam masyarakat yang serba modern. Ya, selanjutnya mengenai organisasi profesi. Apa tuh organisasi profesi itu? Organisasi profesi merupakan serikat berbadan hukum yang terbentuk dari beberapa individu dengan profesi sama, serta dilengkapi sistem kerja dan peraturan dalam rangka untuk mengembangkan profesionalitas dan mencapai tujuan bersama. Pengertian lebih lanjutnya merupakan wadah pengembangan profesi, tempat para penyandang profesi melakukan tukar-menukar informasi. Juga menyelesaikan permasalahan profesi dan melindungi serta membela hak-hak anggotanya. Organisasi profesi juga bertanggung jawab adanya penyalahgunaan tanggung jawab profesi yang terjadi di kalangan para profesi-profesi tersebut, dan juga penjatuhan sanksi akibat adanya pelanggaran profesi. Salah satu misi yang dibawa organisasi profesi adalah untuk menyebarkan citra positif dan dari profesi tersebut. Organisasi profesi yang solid akan memberikan kewibawaan yang tinggi bagi para anggotanya dan di mata masyarakat juga pemerintah. Solidnya organisasi profesi akan memberikan rasa aman untuk para anggotanya bila mana ada pelanggaran, sanksi yang akan menjatuhkan secara objektif akan menerima dengan lapang dada oleh anggota yang melanggar kode etik. Nah, berikut tentang pengertian organisasi profesi. Selanjutnya, organisasi profesi. Organisasi profesi dalam mencegah adanya campur tangan pihak lain, menyusun kode etik profesi yang berfungsi sebagai standar bagi para pengembang profesi, sehingga dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur tangan menentukan standar dari bagaimana para pengemban profesi itu harus bertindak. Karena pada hakikatnya hanya para pengemban profesi itulah yang mengerti bagaimana seharusnya etika yang harus mereka pakai, tentu dengan tetap berorientasi kepada etika-etika universal dan moralitas. Organisasi profesi hukum di Indonesia. Yang pertama, Ikatan Hakim Indonesia. Yang kedua, Perhimpunan Advokat Indonesia. Yang ketiga, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Yang keempat, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kelima, Ikatan Notaris Indonesia. Yang keenam, Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia. Dan yang ketujuh, Asosiasi Profesi Hukum Indonesia, menghimpun akademisi dan praktisi di bidang hukum. Terima kasih atas atensinya. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang
perlu tindak lanjut, silahkan mengirimkan pertanyaannya di grup WhatsApp kelas. Terima